Halo teman-teman bersaudara semua, salam seluas-luasnya. Pada episode kali ini kita akan membahas kapal pelni terbaik di tahun 2021. Kemarin saya sudah buat polling di grup sosial media, grup sosialita, grup ibu-ibu arisan, grup vokal maupun di playgroup. Saya polling untuk mencari tahu kapal mana yang terbaik menurut mereka dan juga menurut saya pribadi. Pemilihan ini dinilai dari jumlah nilai yang difavoritkan, bersih, nyaman, on time, kru kapal yang ramah, dan yang pasti AC-nya dingin. Nanti akan saya kasih lihat hasil pollingnya dari grup sosial media dan menurut saya pribadi beserta alasannya mengapa saya memilih kapal tersebut di posisi yang sudah saya tentukan. Dan video ini dibuat oleh saya sendiri, seorang laki-laki raksasa dengan tinggi 2 meter, 200 cm, dengan berat 115 kg, seorang raksasa yang pernah eksis di dunia entertainment, dunia film, dan seorang bakarman, Batak Karo Manado. Dan kita mulai dengan bumper video terlebih dahulu. Welcome aboard. Menurut hasil polling yang sudah saya buat, kapal pelni terbaik di tahun 2021 ini jatuh kepada KM Dorolonda dengan hasil suara 258 orang responden. Di posisi kedua yaitu ada KM Gapulu dengan hasil suara 181 orang responden. Di posisi ketiga yaitu KM Lambelu dengan hasil suara 105 orang responden. Di posisi keempat ada KM Sinabung dengan hasil suara 56 orang responden. Di posisi kelima ada KM Labobar dengan hasil yang sama dengan KM Sinabung. Di nomor keenam ada KM Bukit Siguntang dengan hasil suara 39 orang responden. Di posisi ketujuh ada KM Cermai dengan hasil suara 36 orang responden. Jika dilihat dari hasil ini, memang KM Dorolonda sudah memiliki ketenaran dan difavoritkan yang jauh dari KM Kelut dan gak perlu diragukan lagi. Tapi apakah dengan begini kapal yang lain dianggap atau memberikan pelayanan yang jelek atau buruk? Tidak. Semua kapal saya lihat juga sama-sama bagus, ramah, bersih, dan nyaman. Tapi jika kalian tanya ke saya kapal mana yang terbaik, jujur saya bingung untuk menjawabnya. Ya karena itu tadi, sama-sama bagus, krunya ramah, dan bersih. Tapi untuk jawaban dari saya akan kelompokkan menjadi 6 bagian tingkatan. Oh iya, video ini nggak usah dibantah. Ini penilaian saya sendiri. Jadi STNK Traktor nggak usah bantah. Ya tahu sendirilah siapa STNK Traktor yang saya maksud ya. Di peringkat ke-6 ada KM Kelimutu, KM Awu, KM Lawit, dan KM Bukit Raya. By the way, sebelum saya lanjut, saya mau disclaimer terlebih dahulu ya. Dalam pemilihan ini tidak ada yang namanya keberpihakan atau ada sogokan dari kanan kiri, atau karena ada orang kenalan di dalam kapal, atau hal-hal yang tidak sampai saya pikirkan. Oke, karena saya juga bingung dalam menentukan urutan ini. Tapi, untuk kapal-kapal yang akan saya sebutkan ini, saya sudah meninjau dan melihat langsung ke dalam kapal. Jadi bukan lihat dari video orang lain maupun dari katanya, kata si botol kecap itu.
So, di peringkat ke-6 ini saya memilih KM Kelimutu, KM Awu, KM Lawit, dan KM Bukit Raya. Alasannya, karena kapal ini mantap. Speed kapalnya juga masih dapat laju 12 knot. Soal speed kapal saya lihat melalui aplikasi Android HP yaitu Fineship dan Vesseling. Kru kapalnya juga ramah, sayangnya AC-nya kurang dingin aja sih. Untuk peringkat ke-5 pilihan saya jatuh kepada KM Kelut, KM Pangrango, dan KM Umsini. Alasan mengapa saya memilih ketiga kapal ini karena kapal ini on time dan bagaimana ya, suasananya seperti di rumah sendiri, nyaman dan asik. Kalau untuk KM Umsini, jujur saya kagum dengan kapal ini karena sejak turun dok tahun 2021 kemarin, speed kapalnya tembus di angka 15 knot. Biasanya kapal ini maju penuh cuma dapat angka 11 knot, tapi sekarang KM Umsini sudah keren. Untuk soal speed kapal saya lihat melalui aplikasi Fineship dan Vesseling. Kalau KM Pangrango kapalnya terawat baik dan orang kapalnya baik-baik. Kalau KM Kelut, ya kayak nggak tahu aja bagaimana di KM Kelut. Ya mantap dong. Di peringkat keempat, saya memilih KM Loser, KM Gapulu, dan KM Labobar. Secara khusus, ada yang saya suka dari KM Loser ini, yaitu ini. Kotak kritik dan saran. Apa artinya? Artinya di kapal ini siap menerima kritikan dan saran dari penumpang jika ada pelayanannya yang dinilai kurang maksimal. Untuk soal speed kapal masih tetap stabil. Untuk KM Gapulu dan Labobar, AC kapalnya masih dingin dan kru kapalnya baik-baik. Untuk peringkat ketiga, saya memilih KM Bukit Seguntang, KM Lambelu, dan KM Sinabung. Untuk KM Sinabung kapalnya masih keren dan jauh lebih mantap dari KM Kelut. Ketiga kapal ini sama-sama bersih dan nyaman. Walaupun untuk KM Lambelu AC-nya sedikit ada rasa panasnya gitu. Untuk peringkat kedua saya memilih Jetliner, KM Wilis, dan KM Ciremai. Untuk Jetliner kapal ini super duper dingin AC-nya. KM Wilis kapalnya bersih tapi tidak nyaman untuk raksasa seperti saya berada di dalam kapal karena ini alasannya. Kepala saya terantuk di dalam kapal. Dan untuk KM Ciremai, kapal ini dari dulu sampai sekarang tetap bersih, lebih cepat nyampai di tujuan dari jadwal, dan pastinya nyaman. Dan untuk peringkat yang pertama, saya memilih KM Tilong Kabila, KM Binaya, dan tentu saja KM Dorolonda. Sekali lagi saya ingatkan tidak ada yang namanya keberpihakan ataupun pilih kasih ya. Untuk ketiga kapal ini kapalnya sangat bersih, nyaman, kru kapalnya ramah, dan lebih cepat lajunya dari kapal sekelasnya. Untuk KM Binaya saya tidak tahu kenapa kapal ini bersihnya mantap betul. Apa karena kapal ini rutenya dari Bali ke Labuan Bajo ya? Kalau saja KM Binaya dan KM Tilong Kabila ini ditambah ekstra rute sampai ke Surabaya, pasti ramai tuh penumpang. Terutama untuk rute Surabaya Labuan Bajo dan Surabaya Lembar. Untuk rute Surabaya ke Lembar memang sudah ada KM Egon, tapi tidak ada salahnya kan kalau ditambah satu kapal lagi, mengingat adanya sirkuit Mandalika di Lombok. Untuk KM Tilong Kabila dan KM Dorolonda, kapalnya bersihnya luar biasa, AC kapalnya masih dingin, dan top speednya masih mantap. Untuk kapal yang lain seperti KM Tidar, KM Sangiang, KM Sirimau, KM Datamailau, dan KM Egon tidak saya masukkan karena saya belum melihat langsung ke dalam kapalnya. Saya tidak tahu bagaimana kondisi di dalam kapal seperti apa. Semoga saja di tahun depan saya bisa mampir ke kapal KM Tidar, Sangiang, Sirimau, Datamailau, dan Egon. Oke, itu tadi adalah daftar kapal Pelni terbaik versi pemilihan umum dan versi saya sendiri. Apakah kalian juga setuju dengan pendapat saya atau kalian punya penilaian sendiri? Coba tulis di kolom komentar ya. Untuk tema video kali ini, mengapa saya bikin pemilihan kapal terbaik? Itu karena dulu saat Ibu Jusabella masih menjadi Direktur Utama Pelni, beliau sering beri penghargaan atas kinerja sebuah kapal. Dan sepertinya, sekali lagi, dan sepertinya saat ini sudah tidak ada lagi yang namanya penghargaan seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Utamakan share video ini dan jangan lupa like-nya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya.
Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist yang ada di channel saya ini. Di channel saya ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni, dan juga ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Silahkan kalian klik tombol merah yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah yang ada di video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan juga follow akun Instagram saya yang ini. Kalau teman-teman ingin melihat video yang tidak bisa saya upload ke YouTube, kalian bisa menontonnya di IGTV milik saya. Kalau kalian punya Patreon, follow juga akun Patreon saya yang ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Salam seluas-luasnya.